Shalom para sahabat, firman Tuhan hari ini berkata demikian. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Terdapat dalam Yesaya 53 ayat yang ketiga. Saudara yang terkasih, kalau kita mengingat akan keadaan kita semuanya, pasti tak seorang pun di antara kita yang menginginkan mendapatkan penghinaan, ejekan, dan bahkan dijauhi oleh orang lain. Bahkan ketika hal ini terjadi, kita pasti memiliki perasaan seolah kita tidak layak untuk ada di tengah-tengah dunia ini. Ada beberapa di antara kita ketika merasakan hal ini akan memberikan perlawanan dan tidak menginginkan perlakuan tersebut. Bahkan perlakuan ini juga membawa kita memiliki perasaan ingin membenci dan tidak mau lagi berteman dengan orang-orang yang berusaha menjauhi kita, menghina, mengejek kita dan lain sebagainya. Nah, firman Tuhan hari ini membawa sebuah perenungan kepada kita mengenai sebuah nubuatan Nabi Yesaya bahwa akan datang hamba Allah yang merujuk kepada Tuhan Yesus Kristus. Ia akan mengalami penderitaan yang beruntun, baik secara fisik maupun psikis. Ia kesakitan, dihina, tidak diperhatikan, bahkan tidak masuk hitungan. Ketika ia mengalami hal tersebut, ia tidak melakukan perlawanan. Ia yang mengalami penderitaan, disalib dan bahkan mati di kayu salib. Bukan karena kesalahan, dosa, dan kejahatan yang dilakukannya. Tetapi apa yang dilakukannya demi menyelamatkan dan memberikan kehidupan bagi manusia berdosa. Luka dan penderitaan yang dialaminya menyembuhkan kita. Sesungguhnya pengorbanannya bagi manusia menunjukkan betapa Allah begitu mengasihi manusia. Kerelaannya berkorban dan menderita supaya setiap orang yang percaya kepadanya memiliki hidup. Sebab ia tidak menginginkan kematian orang fasik, melainkan pertobatannya supaya ia hidup. Saudara, ada sebuah perenungan besar yang perlu kita renungkan bersama hari ini, yaitu bahwa Allah dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan yang kita sembah pun mengalami penderitaan, mengalami penghinaan, semua demi menyelamatkan kita yang seharusnya mendapatkan hukuman dan menderita karena dosa. Maka dari itu kita sebagai pengikutnya memang harus siap menerima penderitaan dan penghinaan demi menyatakan kebenaran Allah. Ada banyak tantangan, penderitaan yang harus dialami. Tetapi semua akan menguatkan iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan hidup kita. Oleh sebab itu, tetaplah bertekun dan setia dalam setiap tantangan, penderitaan karena iman kita. Maka kita akan mendapatkan keselamatan dan kekekalan itu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Tetap semangat dan Tuhan berkati. Dan mari kita berdoa. Tuhan Allah yang kami sembah di dalam kuasa nama Yesus. Hati kami penuh dengan
percaya ya Tuhan, bahwa Engkau telah menjadi manusia, menderita, mati disalibkan, dan kembali ke surga. Semua penderitaan-Mu itu hanya untuk kami ya Tuhan, agar kami menjadi orang-orang yang menerima keselamatan dari-Mu. Maka ya Tuhan, kami rindu Engkau menguatkan kami, memampukan kami untuk tetap bertahan dalam menghadapi setiap tantangan, pencobaan yang kami alami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Tuhan, kami doakan setiap kami semua yang belajar melalui perenungan hari ini, kiranya Engkau menguatkan kami dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur, menyerahkan iman kami kepada-Mu. Haleluya. Amin.